Oke, baik, sebelumnya selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan, mencoba memperhatikan gimana caranya, membuat sebuah button untuk, masuk ke halaman selanjutnya atau berpindah halaman dan juga kembali ke halaman sebelumnya. Nah, dalam hal ini scenes ya, jadi berpindah dari scene satu ke scene selanjutnya atau kembali dari scenes yang ada ke scene sebelumnya, seperti itu. Oke, langsung saja, silakan kalian buka Unity-nya. Di sini saya buka melalui Unity Hub. Kemudian saya akan buat project baru. Di sini saya menggunakan Unity Editor versi 2020 ya. Saya coba buat namanya pindah halaman. Kemudian untuk penyimpanannya saya akan coba di sini saja. Oke. Sini kemudian create project. Silakan tunggu untuk proses masuk ke dalam Unity editornya. Oke, kita udah masuk ke dalam Unity editornya. Berikut ini adalah tampilan default dari Unity editor. Di sini sudah ada scenes default yang udah secara otomatis dibuatkan. Namun saya akan coba buat scenes baru lagi. Karena nanti konsepnya itu ada dua halaman. Kita akan coba buat dua halaman, jadi kita akan buat dua scenes. Oke, klik kanan pada aset scenes di sini, kemudian create, kemudian pilih scenes. Oke, kita beri nama halaman pertama. Oke, kemudian saya akan buat satu lagi untuk halaman yang kedua. Halaman kedua. Oke, untuk yang pertama kita coba edit di halaman yang pertama. Oke, sebelum itu kebetulan saya udah buat atau desain UI-nya ya. Jadi sebenarnya saya buat UI-nya itu untuk kebutuhan pembuatan aplikasi itu menggunakan Figma ya. Jadi dari Figma ini saya ekspor ke dalam bentuk atau ekstensi PNG, kemudian saya import ke dalam Unity Editor. Ini saya udah punya yang sudah saya ekspor ke dalam bentuk PNG. Saya akan buka di bagian folder konten, itu pindah scenes. Oke, ini dia. Saya akan pindahkan dengan foldernya aja sekalian. Seperti ini, kita drag and drop saja dengan foldernya yang berisi image dari UI yang udah dibuat. Di sini berisi image dengan ekstensi PNG. Namun sebelum itu kita harus ubah beberapa settingan dari gambar, setiap gambarnya. Kita pilih semua dengan Ctrl A, kemudian ubah tekstur type-nya ke sprite. Nah, kita apply. Untuk Android di sini ya. Kita apply. Oke, lanjut ya. Kita udah import aset UI-nya. Kemudian kita masuk ke hierarki. Nah, di sini kita nggak butuh directional like ya, karena hanya untuk halaman tampilan saja. Kita hapus. Hapusnya klik kanan, kemudian delete. Nah, klik kanan kembali di hierarki ke UI, kemudian kita perlu tambahkan kanvas di sini. Nah, kita ubah ukurannya. Oh, udah. Saya pakai yang 1440 potret ya. Jadi nanti tampilannya itu potret dengan ukuran 1440, sorry. Oke. Terus kita akan coba setting gimana caranya biar
eh, ini tambahan sih sebenarnya. Jadi biar tampilan yang kita buat itu nanti ketika diinstal di smartphone itu jadi responsif, kita masuk ke kanvas, kemudian ke inspektor. Di sini tuh ada canvas scaler ya. Di bagian UI scale mode itu pakai yang scale with screen size, sorry. Nah, kemudian sesuaikan ukurannya. Jadi 1440 2960. Nah, ini ukuran apa? Ini adalah parameter normal dari UI yang kita buat atau tampilan aplikasi yang kita buat. Jadi layar atau smartphone akan menyesuaikan bukan, tapi UI yang kita buat itu akan menyesuaikan layar smartphone. Seperti itu. Cuman untuk ukuran di bawah di atas 1440 ini biasanya akan ada sedikit perubahan untuk tampilan UI-nya. Namun untuk ukuran di bawah 1440 ini akan jadi responsif ya. Jadi responsif itu apa? Jadi nanti ketika gambar yang kita atau button yang kita buat itu tidak akan berantakan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di canvas ini kita pilih UI, kemudian kita pilih image ini untuk background ya. Kita buat namanya itu BG gitu aja. Kemudian di BG ini kita masukkan gambar ini. Ya, kita pakainya ini aja. Kemudian sesuaikan ukurannya. Oke. Oke, jangan lupa ini yang anchor ini ya, tarik transformnya ini disesuaikan dengan ukuran dari gambarnya, jadi biar nanti nggak berubah tampilannya ketika diinstal di smartphone. Kemudian kita tambahkan button, klik UI pada kanvas, kita masukkan button di sini. Nah, karena kita mau pakai UI dari eksternal yang udah kita buat gambarnya, kita tidak butuhkan teks di sini, kita delete saja. Kemudian di button ini kita masukkan gambar atau desain UI yang udah kita buat ke dalam source image-nya. Oke. Ya, ini dia. Kemudian sesuaikan ukurannya. Coba buat di 350. Oke, kira-kira segini. Tarik ke bawah, sesuaikan aja. Kalau misal teman-teman buat button beda dari tampilan yang saya buat, ya sesuaikan aja posisinya. Dan tarik transformnya jangan lupa disesuaikan dengan ukuran dari gambarnya, biar nanti nggak berantakan button yang udah di set ya. Ya, kira-kira seperti ini nanti jadinya. Oke, ini adalah button untuk kita masuk ke halaman selanjutnya atau scene selanjutnya. Oke, sudah. Kemudian untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Kita akan masuk ke scene yang kedua, halaman kedua ya. Nah, kita di sini nggak butuh directional light, kita klik kanan kemudian delete. Nah, kita tambahkan canvas ya. Klik kanan pada hierarki, kemudian UI dan canvas. Tambahkan backgroundnya, pakainya image di sini. Kita kasih nama background. Kita masuk ke UI yang udah kita buat di sini. Saya pakai ini, kita drag and drop saja ke source image-nya dan sesuaikan ukurannya. Oke. Oke.
Kemudian kita tambahkan apa lagi, button lah, button tambahan, button untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kita kasih nama kembali. Kita nggak butuhkan teks di sini, kita masukkan gambar yang udah kita buat. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya, kemudian mungkin di 215 kali 90. Saya mau posisinya di atas sebelah kiri. Di sini ukurannya mungkin ya segini lah. Oke, 255 kali 100. Oke. Kemudian kita sesuaikan yang transformnya, sorry. Oke, kira-kira seperti itu untuk tampilan UI halaman kedua. Kita akan buat script ya. Di asset kita klik kanan, kemudian create, pilih yang C# script ini. Kita beri nama apa ya? Fungsi button gitu aja. Oke, kita mulai scripting ya. Ada di sini kita nggak butuh void start sama void update, jadi kita hapus saja. Kita hapus. Namun sebelum itu saya akan tambahkan using Unity Engine Scenes Management di sini. Kemudian public, silakan kalian ikuti saja, saya kurang pandai cara menjelaskan coding ya, jadi silakan kalian ikuti saja yang saya buat di sini. Void, jadi parameternya adalah karena kita akan buat script untuk masuk ke halaman berikutnya, jadi halaman berikutnya itu ada tadi adalah since halaman kedua, jadi di sini kita buatnya halaman kedua seperti itu. Kemudian string halaman kedua, kemudian masuk scenes manager, kemudian load skin halaman kedua. Oke, kita tutup. Nah, ini adalah script untuk masuk ke halaman atau berpindah dari halaman ya saat ini ke halaman selanjutnya, seperti itu. Kemudian kita akan buat script untuk kembali dari halaman ke halaman sebelumnya. Caranya public void. Jadi kalau di sini nanti kita udah masuk ke halaman kedua, berarti kita kembali ke halaman pertama gitu. Halaman pertama application, dan load level di sini halaman pertama. Oke, kita tutup.
kira-kira seperti ini. Kita coba kembali ke Unity-nya. Apakah sudah betul yang script yang saya udah buat? Oke, nggak ada error ya. Kita masuk ke halaman pertama dulu. Oops. Sorry. Ke halaman pertama. Nah, kita masuk ke button. Nah, dan di panel inspektor ini di bagian on click, klik plus ini, kemudian drag and drop script yang udah kita buat ke dalam ini on click. Nah, sorry ke sini, ke button, kemudian di bagian komponen, drag and drop ke bagian komponen ya, bukan di on click. Nah, kemudian buttonnya itu kita masukkan ke dalam on click. Nah, di sini di no function kita masuk ke fungsi button. Jadi fungsi button di sini adalah untuk masuk ke halaman kedua. Kita pilih halaman kedua di sini. Save. Kita lanjut ke halaman kedua, dimana kita akan atur fungsi button kembali ini untuk kembali dari halaman kedua ini masuk ke halaman atau kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman pertama. Nah, di bagian kembali ini kita masukkan fungsi button di komponen, drag and drop saja. Nah, di on click ini jangan lupa di aktifkan, kemudian di sini masukkan button kembali. Di no function kita masukkan fungsi buttonnya untuk masuk ke halaman pertama, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Kita akan coba jalankan, namun sebelum itu kita perlu masukkan scenes yang udah kita buat ke dalam build setting. Di scenes in build ini kita drag and drop saja scenes yang udah kita buat. Jadi di sini ada halaman kedua, halaman pertama, kita drag ke sini. Nah, kedua, kita masuk ke halaman pertama dulu. Di halaman pertama kita start. Oke. Nah, kita klik. Nah, ini kita udah masuk ke halaman kedua. Dan untuk kembali kita klik kembali di sini, Nah, di sini klik kembali. Nah, kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Oke, kira-kira seperti itu. Kalian coba nanti bisa ambil script yang udah saya buat itu melalui link yang ada di deskripsi, atau kalian coba bisa buat secara manual melalui video yang udah saya buat tadi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video tutorial dari saya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like atau dislike jika kalian kurang suka dengan video yang saya buat. Jangan lupa berkomentar jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.